Salam Rahayu. Saya akan melanjutkan cerita konten lalu di mana Prabu Basudewa sudah menyerahkan kekuasaannya kepada Kongso, putra pertama Dewi Maerah. Di bawah kepemimpinan Kongso, negeri Mandura atau Maruta cukup ditakuti lawan, sebab Kongso sang pemimpin Mandura menjalankan pemerintahannya sangat temperamental dan egois. Komplitlah dia dinilai lawan-lawannya sebagai diktator yang brutal. Kongso tidak akan segan menyerbu kerajaan yang berulah sekedar mencolek, mengusik wilayah dan kegiatan negerinya. Kongso juga tidak akan membiarkan bawahan atau warganya yang mengkritik keputusan atau aturan yang dia rancang serta terapkan. Hukum adalah dirinya. Gaya kepemimpinan Kongso dalam menyelesaikan persoalan dengan kerajaan-kerajaan yang berselisih paham, dengan kerajaan Mandura maksudnya, berbeda bumi langit dengan yang dilakukan oleh Prabu Basudewa. Kongso lebih main pasukan dan penyerangan, sementara Prabu Basudewa lebih mengedepankan sikap dialogis dalam menyelesaikan kesalahpahaman serta membuka ruang komunikasi perundingan. Jika diruntut ke belakang, gaya Kongso yang diktator dan otoriter itu lebih dikarenakan pengaruh bapaknya yaitu Gorowongso, yang saran-saran dalam menjalankan pemerintahan identik dengan komunitas dirinya yang bernuansa semau gue, sekehendak pribadinya. Pendek kata, gaya komunitas raksasa yang jauh dari adab unggah-ungguh, etika pergaulan umum masyarakat manusia. Dari sikap dan tindakan yang otoriter dan diktator itu, akhirnya warga di negeri Mandura lambat laun tertekan dan teraniaya, sebab seolah hukum adalah Kongso, yang benar adalah Kongso, selebihnya salah. Akhirnya situasi ini menyumbang sikap warga untuk malas bekerja sebagai petani atau pedagang. Dukungan moral warga terhadap Kongso pun mulai menyusut. Situasi Mandura yang seperti itu ternyata terpantau oleh Bathara Guru dan akhirnya mengutus Bathara Naroda patihnya untuk memberikan nasihat pada Kongso agar memperbaiki gaya kepemimpinannya supaya warga Mandura memperoleh kesejahteraan dan hidup bahagia. Dan turunlah sang Bathara Naroda ke bumi menemui Kongso yang sedang semadi di kamar sucinya. Di depan Kongso yang sedang berhening diri, Bathara Naroda berujar, "Le, saya diutus oleh Sang Yang Guru untuk menyampaikan nasihat agar kamu memperbaiki gaya kepemimpinanmu supaya kerajaan Mandura maju dan warganya bahagia. Kalau kamu tidak mengubah gaya kepemimpinanmu, nanti kamu akan memperoleh hukuman yang buruk. Sekarang saja kamu sudah dapat catatan," kata Narada. "Apa isi catatan itu?" tanggap Kangsa tanpa membuka mata dan bergeming dari posisi semadinya. "Nanti jika tidak memperbaiki perilakumu dalam memimpin negeri, maka balasannya adalah 1 dari 8 putra Dewaki bakal membinasakanmu. Ini pesan Sang Yang Guru. Jadi hati-hati dengan tindakan hidupmu mulai sekarang. Jika tidak, pasti catatan mengenaimu akan lebih buruk lagi," kata Bathara Naroda dan langsung balik badan pulang ke Argaloka. Meski pikirannya berkata lain, tapi hati kecil kolbu Kongso masih cukup jernih. Dia menyadari dan paham bahwa baru saja Bathara Naroda mendatangi dan memberikan pesan seperti yang didengarnya tadi. Tentu saja saya harus mengindahkan pesan itu, batin Kongso.
Keesokan harinya memang ada perubahan perilaku dari Kongso. Pagi-pagi Kongso yang biasa sudah mulai marah, tiba-tiba sesiang ini lebih banyak diam. Yang biasanya pagi sudah duduk di singgasana, sehari ini malah mengelilingi istana. Terima kasih sudah mengikuti cerita saya kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya minggu depan. Salam Rahayu.